Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Putra Dewi Pamungkas dari kelas MJ105 dengan NIM 2402010110113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya terkait dengan soal ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro. Soal yang pertama, jelaskan mengenai dengan konsep biaya produksi, terdapat biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Jelaskan keduanya serta fungsinya. Oke, biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Dari biaya produksi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada biaya produksi jangka pendek dan juga biaya produksi jangka panjang, di mana biaya produksi jangka pendek adalah biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap dan yang lain berubah. Dalam jangka pendek ini ada beberapa biaya-biaya lagi, yaitu ada biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya ini tidak tergantung pada tingkat produksi, di mana berfungsi untuk menunjukkan pengeluaran yang harus dibayar meskipun perusahaan tidak berproduksi, seperti sewa gedung atau biaya penyusutan mesin. Lalu ada biaya variabel atau variable cost, di mana biaya ini berubah sebanding dengan volume produksi. Fungsinya untuk menunjukkan pengeluaran yang terkait langsung dengan produksi, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga listrik. Lalu ada biaya total, di mana biaya total itu penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel, di mana berfungsi untuk memberikan gambaran lengkap tentang total pengeluaran perusahaan untuk produksi pada tingkat output tertentu. Berikutnya ada biaya tetap rata-rata, di mana berfungsi untuk melihat bagaimana biaya tetap per unit produk berubah seiring dengan peningkatan produksi. Lalu biaya variabel rata-rata, di mana berfungsi untuk melihat bagaimana biaya variabel per unit berubah seiring dengan peningkatan produksi. Dan yang terakhir ada biaya marginal, di mana biaya marginal ini berfungsi untuk membantu perusahaan menentukan tingkat produksi yang optimal dengan membandingkan biaya produksi satu unit tambahan dengan pendapatan yang akan dihasilkan oleh unit tersebut. Kalau tadi biaya jangka pendek, lalu ada biaya jangka panjang, yaitu biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, di mana semua faktor ini bersifat berubah, dan biaya dalam jangka panjang terdiri dari biaya rata-rata jangka panjang dan juga biaya marginal jangka panjang, di mana biaya rata-rata jangka panjang itu menunjukkan biaya rata-rata terendah dari kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan setiap tingkat output, di mana fungsinya untuk membantu perusahaan membuat keputusan tentang skala operasi yang optimal dalam jangka panjang. Lalu ada biaya marginal jangka panjang, yaitu biaya yang diperoleh dari biaya total jangka panjang. Fungsinya untuk mengukur perubahan biaya total jangka panjang akibat perubahan satu unit output. Lalu soal nomor 2, bagaimana karakteristik dari pasar persaingan sempurna, dengan cara apa pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya, dan jelaskan dan gambarkan dengan kurva menggunakan alat tulis kemudian scan. Oke, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis, di mana beberapa karakteristiknya terdiri dari banyak penjual dan pembeli, lalu barang bersifat homogen, free entry dan free exit, di mana tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai bisnis atau ingin menutupnya. Lalu penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Nah, bagaimana caranya agar perusahaan dalam pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya? Yaitu dengan cara
Perusahaan dapat memproduksi pada tingkat output di mana marginal revenue atau MR sama dengan marginal cost atau MC. Di mana penjelasannya MR dalam persaingan sempurna, MR sama dengan harga pasar atau P, karena perusahaan dapat menjual berapapun jumlah produk pada harga yang sama. Jadi MR sama dengan P. Lalu MC, di mana biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output tambahan. Lalu ada kondisi maksimisasi keuntungan, di mana perusahaan akan memproduksi pada tingkat output di mana MR sama dengan MC. Pada titik ini, perusahaan mencapai keuntungan maksimum karena setiap unit yang diproduksi memberikan pendapatan tambahan yang sama dengan biaya tambahannya. Ini merupakan contoh kurva dari pasar persaingan sempurna, di mana pada kurva terdapat kurva supply dan juga demand, di mana kurva demand atau permintaan itu menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen. Sedangkan kurva supply menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, dalam kurva ini terdapat satu titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran, di mana titik itu disebut dengan titik keseimbangan atau E, di mana titik ini menunjukkan garis permintaan dan penawaran bertemu, di mana titik ini menunjukkan harga dan jumlah equilibrium atau PE dan QE. Berikutnya soal nomor 3, bagaimana keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna terjadi? Apa yang menjadi faktor menentukan keseimbangan jangka panjang? Jelaskan. Oke. Keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna terjadi ketika perusahaan mencapai keuntungan normal, di mana kondisi ini tercapai apabila pendapatan total perusahaan hanya cukup untuk menutupi seluruh biaya, baik implisit maupun eksplisit. Nah, beberapa faktor-faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang yaitu ada jumlah penjual dan pembeli, lalu ada produk homogen, di mana barang yang dijual bersifat satu jenis. Lalu penerima harga, di mana penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Harga ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan juga penawaran pasar. Lalu ada informasi sempurna, di mana informasi di pasar jelas dan sempurna. Lalu sumber daya memiliki mobilitas yang sempurna, tidak ada hambatan masuk dan keluar, dan juga laba ekonomis nol, di mana pasar mencapai titik keseimbangan saat berproduksi pada titik terendah kurva biaya rata-rata jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel, di mana tingkat output terbaik bagi perusahaan adalah harga P, sama dengan pendapatan marginal atau MR, sama dengan biaya marginal jangka panjang atau LMC, dan berada pada titik terendah biaya rata-rata jangka panjang atau LAC. Berikutnya soal nomor 4, bagaimana konsep dari pasar monopoli, karakteristik dan faktor yang menyebabkan adanya pasar monopoli. Berikan contoh ilustrasi pemangku usaha atau bisnis yang berada dalam pasar monopoli. Oke. Pasar monopoli adalah bentuk struktur pasar yang paling ekstrim, di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh penawaran suatu produk atau jasa. Di mana dalam situasi ini, perusahaan tersebut memiliki kekuatan pasar yang sangat besar dan dapat mempengaruhi harga serta kuantitas barang yang ditawarkan. Karakteristik dari pasar monopoli itu sendiri adalah hanya ada satu penjual, di mana itu merupakan ciri utama dari pasar monopoli. Lalu tidak ada banyak pesaing langsung, di mana produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli tidak memiliki pengganti yang dekat atau serupa. Lalu penentuan harga itu ditentukan oleh perusahaan yang memonopoli pasar tersebut dan hambatan masuk yang tinggi, di mana
Hambatan ini mencegah perusahaan lain untuk masuk ke pasar dan bersaing, di mana hambatan ini biasanya berupa biaya awal yang sangat tinggi, hak paten, skala ekonomi, kontrol sumber daya, dan juga regulasi pemerintah. Dan yang terakhir tidak ada barang pengganti yang dekat, di mana produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli unik dan tidak memiliki pengganti yang memadai. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya pasar monopoli diantaranya ada hambatan teknis berupa keunggulan teknologi dan efisiensi produksi, di mana perusahaan memiliki teknologi yang jauh lebih canggih dan efisien dibandingkan pesaing potensial. Dan juga perusahaan dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang jauh lebih rendah karena skala ekonomi atau proses produksi yang superior. Lalu ada hambatan legalitas, di mana terdapat hak paten dan juga hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk memproduksi dan menjual produk atau menggunakan teknologi tertentu. Lalu ada lisensi dan konsensi, ada monopoli alamiah, monopoli by nature, monopoli by law, dan juga monopoli by license. Nah, di sini ada salah satu contoh pasar monopoli, yaitu adalah PT Pos Indonesia, di mana Pos Indonesia ini merupakan salah satu contoh klasik perusahaan yang pernah menikmati monopoli di pasar pos Indonesia. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada PT Pos Indonesia untuk menyediakan layanan pos dasar, seperti pengiriman surat dan juga paket. Mengapa Pos Indonesia dikatakan monopoli? Ya, karena pada masa lalu, Pos Indonesia ini merupakan satu-satunya perusahaan yang diizinkan untuk menyediakan layanan pos di seluruh Indonesia, di mana PT Pos Indonesia memiliki kendali atas harga dan juga layanan pos karena tidak ada pesaing. Pada saat itu, perusahaan lain sulit untuk masuk ke pasar pos karena peraturan dari pemerintah dan juga infrastruktur yang sudah dimiliki oleh Pos Indonesia. Meskipun begitu, Pos Indonesia masih memiliki peran penting dalam industri pos di Indonesia. Lanskap pasar telah berubah secara signifikan dengan munculnya perusahaan kurir swasta dan layanan pengiriman online yang telah mengurangi dominasi dari PT Pos Indonesia. Berikutnya, nomor 5, apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Lalu jelaskan macam-macam diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah praktik penetapan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama, tergantung pada segmen konsumen yang berbeda atau kondisi pasar tertentu, di mana bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan elastisitas permintaan di antara konsumen. Macam-macam diskriminasi harga itu ada 3, di mana ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Pada tingkat pertama, setiap konsumen dikenakan harga maksimum yang bersedia mereka bayar, di mana tingkat ini sulit untuk diterapkan karena perusahaan harus mengetahui informasi spesifik tentang setiap konsumen. Pada tingkat kedua, diskriminasi ini terjadi berdasarkan kuantitas pembelian, di mana konsumen yang membeli dalam jumlah besar akan mendapatkan harga lebih rendah dibandingkan dengan yang membeli dalam jumlah kecil. Contoh umumnya seperti diskon untuk pembelian grosir. Pada tingkat ketiga, perusahaan membedakan harga berdasarkan karakteristik tertentu dari konsumen, seperti usia, status ekonomi, atau lokasi. Contohnya termasuk harga khusus untuk pelajar atau lansia di bioskop atau restoran. Dan yang terakhir, nomor 6, apa yang dimaksud dengan fenomena price leadership dan bagaimana price leadership terjadi dalam pasar oligopoli? Jelaskan ilustrasinya. Oke. Prinsip leadership dalam konsep ekonomi di mana sebuah perusahaan terkemuka dalam suatu industri menentukan harga barang atau jasa, dan perusahaan lain di pasar mengikutinya. Perusahaan memimpin harga, memiliki
pengaruh yang cukup besar untuk menentukan harga di seluruh pasar. Mana karakteristik dari price leadership ini biasanya terjadi ketika suatu perusahaan memiliki pangsa pasar yang signifikan. Umumnya digunakan untuk menghindari perang harga yang dapat merusak semua perusahaan yang terlibat. Lalu bukan dianggap ilegal karena tidak ada perjanjian formal antara perusahaan yang terlibat, dan juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas di pasar. Nah, price leadership ini umum terjadi dalam kondisi pasar oligopoli, di mana terdapat sejumlah kecil perusahaan besar yang mendominasi industri. Di mana dalam pasar oligopoli ini, sebuah perusahaan dominan biasanya menetapkan harga, dan perusahaan lain merasa terdorong untuk menyesuaikan harga mereka agar sesuai dengan harga perusahaan terkemuka tersebut. Nah, ada dua jenis price leadership. Ya, yang pertama ada dominan firm price leadership, yaitu satu perusahaan dominan memimpin dalam menetapkan harga dan perusahaan lain mengikutinya. Yang kedua, barometric price leadership, di mana tidak ada perusahaan yang dominan, tetapi satu perusahaan diakui sebagai barometer pasar, yang mana perusahaan ini memungkinkan untuk pertama kali menyesuaikan harga sebagai respon terhadap perubahan biaya atau kondisi pasar, lalu perusahaan lain mengikutinya. Salah satu contohnya yaitu perusahaan handphone ya, Apple, merupakan salah satu contoh dari price leadership, di mana pada kuartal 4 2021, Apple menguasai sekitar 56% pangsa pasar pengiriman smartphone di Amerika Serikat, di mana pesaing terdekatnya yaitu Samsung hanya menguasai sekitar 22%. Karena Apple begitu dominan, ia memiliki fleksibilitas untuk menaikkan atau menurunkan harga dan mendikte bagaimana pasar merespon. Misalnya, Apple menurunkan harga iPhone 12 menjadi $799 pada tahun 2021. Menanggapi hal tersebut, Samsung juga menurunkan harga Galaxy S21 yang bersaing menjadi harga yang sama. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.